What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini gue akan membahas sebuah konspirasi yang sangat menarik sekali mengenai sebuah kapal, yaitu kapal SS Orang Medan. Nah, kapal ini sempat menghebohkan ketika zaman penjajahan Belanda karena ini sampai dibahas oleh banyak negara, bahkan CIA sendiri membahasnya. Mengapa kapal ini menjadi sangat misterius sekali? Karena ketika ditemukan, di dalam kapal ini semua awaknya itu meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tragis sekali, seperti membeku, kaku, kemudian melihat ke arah matahari sambil muka ekspresinya ini kaget. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam kapal tersebut dibuat kebingungan mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, sebelum gue ngebahas kasus ini nih, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Abis itu jangan lupa juga untuk share podcast ini setelah kalian mendengarnya ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian ya guys. So langsung aja gue akan membahasnya. So, kasus mengenai kapal SS Orang Medan ini terjadi sekitar tahun 1940-an, tetapi banyak perdebatan yang mengatakan ini sebenarnya terjadi pada tahun 1940 awal atau 1947. Nah, dari berbagai macam sumber yang gue cari tahu, memang banyak yang mengatakan kalau kasus kapal ini berunjuk pada tahun 1947. Nah, mengapa tentang tahunnya aja ini udah kebingungan? Nanti bakal gue kasih tahu di akhir video kenapa data-data mengenai kapal ini sangat sulit untuk dicari tahu guys. Nah, langsung aja gue akan masuk ke dalam kronologi dari kasus SS Orang Medan ini. Kisah ini terjadi di Selat Malaka, di mana melibatkan kapal dari Indonesia yang kala itu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Seorang operator di kapal SS Orang Medan mengirimkan kode Morse. Nah, kode Morse buat kalian yang nggak tahu adalah kode yang diketik-ketik gitu ya guys ya. Ini akan dikirim menggunakan signal sehingga diambil oleh penjaga pantai atau kapal lain. Nah, biasanya kode Morse ini berisikan SOS atau pesan yang sangat penting sekali. Jadi pada kesempatan kali ini dia mengirimkan kode Morse untuk meminta pertolongan, dan isinya itu juga sangat misterius sekali. Isinya itu adalah semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat di ruang peta dan anjungan. Mungkin semuanya telah meninggal dunia. Kemudian kalimat terakhirnya itu sebenarnya ada titik-titik yang tidak bisa terbaca, dan akhirnya adalah aku juga meninggal. Jadi sebelum pesan ini berakhir, dia itu bahkan sudah memprediksikan kalau dia itu akan meninggal yang mengirimkan kode Morse ini. Nah, kemudian setelah itu pesan radio terputus begitu saja. Pesan mengerikan itu juga didengar pos pemantau milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Para operator radio penerima berusaha melacak sumber signal dan menentukan bahwa pesan tersebut datang dari sebuah kapal yang dikenal dengan kapal SS Orang Medan. Nah, kapal ini berada di Selat Malaka, dan pada saat itu ada dua buah kapal yang terdekat, tapi yang paling dekat adalah kapal Silver Star yang akan datang ke tempat itu. Nah, kodenya lalu memutar haluan mendekati lokasi SS Orang Medan, dan mereka itu menemukan kapal itu terapung-apung di atas lautan. Yang mengerikan, ketika kru kapal Silver Star ini masuk ke dalam kapal SS Orang Medan, jasad-jasad para krunya bertebaran di dek, semuanya dalam kondisi mengerikan. Mata terbelalak, ekspresi ketakutan dan horor terlihat jelas dalam wajah-wajah yang beku. Dengan anjing yang berada di dalam kapal tersebut juga meninggal dalam keadaan yang aneh seperti itu. Dan semua posisi jasad-jasad ininya selalu menghadap ke arah matahari. Para awak kapal meninggal dengan posisi yang sama seperti itu. Ada yang di anjungan, ruang mesin, dan lain-lain. Dari kondisi jenazah yang ditemukan, apapun penyebab dari meninggalnya mereka ini, maut datang secara tiba-tiba dan seketika. Awak kapal AS Silver Star yang melakukan pengecekan tak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada noda darah yang ditemukan yang merembes. Tidak ada tanda-tanda perlawanan dalam kapal SS Orang Medan. Pokoknya semua tubuh yang pada saat itu ditemukan seperti itu guys. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Nah, kemudian ketika kru kapal mencari yang mengirimkan kode Morse ini, mereka itu bahkan
melihat operator radio yang diduga mengirimkan SOS berada di tempatnya dengan ekspresi yang sama. Ada beberapa kejadian yang dianggap aneh dan misterius ketika tim penyelamat berada di kapal SS Orang Medan ini. Nah, yang pertama adalah ketika suhu sekitar lebih dari 37 derajat Celcius, namun mereka merasakan hawa dingin yang mengganggu yang berasal dari suatu tempat di kapal tersebut. Tapi mereka nggak tahu nih sumbernya di mana. Nah, kemudian keanehan yang kedua guys, ada jasad awak kapal yang tewas tidak mengalami cedera apapun. Ini menjelaskan kalau mereka itu seperti yang tadi gue bilang, tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Nah, kemudian mereka juga lihat bahwa jasadnya ini membusuk lebih cepat dari biasanya. Jadi kode tersebut baru saja dikirimkan, tapi mayat-mayat yang ada di dalam kapal tersebut sudah mulai membusuk guys. Nah, dari keanehan kedua tersebutlah ini yang menyebabkan kapten dari kapal Silver Star memerintahkan untuk SS Orang Medan ditarik kembali untuk diselamatkan. Tapi keanehan nggak berhenti di situ saja guys. Ketika kapal SS Orang Medan ini diikatkan menjadi satu dengan kapal Silver Star, tiba-tiba asap yang berasal dari ruang kargo nomor 4 dari kapal barang itu meledak begitu saja. Nah, hal inilah yang membuat kapal SS Orang Medan dengan kapal Silver Star terputus begitu saja, dan pada saat itu ketika ledakan dahsyat terjadi, kapal SS Orang Medan juga tenggelam pada detik itu, yang membuat tidak bisa lagi mengumpulkan informasi lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal SS Orang Medan. Dari kejadian ini banyak banget yang mengatakan kalau kasus ini adalah kasus mitos guys, dan kasus ini juga ada yang mengatakan kasus yang terbuat karena kapal hantu. Jadi kapal tersebut dihantui dan awak-awaknya ini dihabisi oleh para hantu. Nah, tapi sampai sekarang kisah mengenai kapal SS Orang Medan ini masih dikenang, bahkan dibahas di seluruh dunia saking misteriusnya. Bahkan sebenarnya kalau kita membahas lebih lanjut mengenai tragedi kapal SS Orang Medan ini semakin misterius sekali karena rupanya kapal SS Orang Medan ini tidak terdaftar bahkan dalam sebuah Dictionary of Disaster at Sea pada tahun 1824 sampai 1962 karangan Lloyd's Shipping Register. Kapal SS Orang Medan ini tidak terdaftar, padahal kapal ini kan hancur dengan keadaan yang sangat misterius sekali dan tidak bisa dipecahkan. Nah, tapi dari kejadian ini ada juga yang berspekulasi mengapa kapal SS Orang Medan ini tidak terdaftar di dalam suatu Dictionary of Disaster tersebut, karena berdasarkan nama dari kapal SS Orang Medan ini, jangan-jangan kapal ini terdaftar di Kepulauan Sumatera. Jadi kata orang diterjemahkan sebagai pria dalam bahasa Indonesia, sedangkan Medan adalah kota terbesar di Sumatera. Jadi mungkin saja kapal ini itu terdaftar di tempat lain. Nah, kemudian inilah yang membuat kapal ini diartikan sebagai pria dari Medan. Tapi ada juga yang spekulasi bahwa SS Orang Medan tidak ada karena kurangnya pendaftaran pada saat itu. Jadi miss aja begitu aja guys. Nah, atau fakta bahwa kru yang pertama kali melihat kapal barang itu sangat tertutup tentang insiden ini, sehingga tidak mau mendaftarkan kasus ini di dalam dictionary tersebut. Nah, kemudian lanjut lagi pada tahun 1952, penjaga pantai Amerika Serikat mencatat akun resmi pertama SS Orang Medan dengan keterangan saksi. Jadi ini tuh kesaksian itu berasal dari kru penyelamat dan penemuan kru yang meninggal pada saat itu. Nah, kemudian lanjut lagi, rupanya misteri dari kapal SS Orang Medan tidak berhenti di situ aja. Kalian penasaran gak sih apa yang dibawa oleh kapal barang SS Orang Medan ini? Kenapa bisa meledak pada saat itu? Nah, sebenarnya sampai sekarang tuh belum ada yang bisa dengan pasti menjawab pertanyaan ini. Tetapi ada seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu seorang Profesor Theodorus Sistrodover, di mana dia telah memberikan hidupnya selama 50 tahun untuk meriset kejadian ini dan memperkirakan apa yang menyebabkan kapal ini tenggelam dan apa yang dibawa oleh kapal ini. Nah, di sini dia memberikan dua teori yang sangat masuk akal, yaitu berdasarkan sebuah buklet yang telah disahkan oleh salah satu kru penyelamat di Silver Star. Dia mengatakan tidak hanya nama kapten, tetapi juga rute kapal, yaitu ruang kargo yang mengandung potasium cyanida dan nitroglycerin. Nah, dua benda ini sangatlah berbahaya
kalau dibawa di tengah lautan. Karena kalau misalnya tidak dengan kondisi yang sangat baik atau bahkan tercampur dengan air laut, kedua bahan kimia ini bisa menyebabkan ledakan luar biasa. Jadi banyak yang berspekulasi awak kapal yang meninggal di dalam kapal tersebut karena kebocoran 2 gas beracun ini. Nah, kemudian mengapa kapal itu bisa meledak begitu saja juga? Jadi ketika kapal ini ditarik, air laut itu masuk ke dalam anjungan, ke dalam tempat penyimpanan barang, kemudian akhirnya 2 bahan kimia ini bereaksi dan menyebabkan ledakan luar biasa yang menenggelamkan kapal tersebut. Nah, teori ini sebenarnya cukup masuk akal, tetapi ada juga satu teori lagi yang sangat menarik menurut gua, yaitu kapal SS Orang Medan ini membawa senjata kimia yang diciptakan oleh Jepang. Ini adalah bagian dari unit 731 yang melakukan eksperimen berbahaya terhadap tawanan orang Amerika, Inggris, dan Australia. Bahkan dikatakan kalau tes ini lebih mengerikan dari eksperimen Nazi. Nah, ini adalah senjata biologi dan kimia yang sangat berbahaya yang diciptakan oleh Jepang untuk menghabisi lawan-lawannya pada saat Perang Dunia. Nah, berdasarkan teori tersebut, nah inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang di dalam kapal tersebut harus dibasmi dan kapal tersebut harus dilenyapkan tanpa informasi yang bisa bocor ke dunia. Tapi balik lagi, itu adalah sebuah teori liar dari pemikiran. Dan yang terakhir sebenarnya ada teori yang sangat ringan sekali, di mana isi kapal dari SS Orang Medan itu berisikan pasukan Cina yang menyeludup ke Amerika pada saat itu. Dan kenapa bisa dilenyapkan ya, karena pada saat itu pasukan Cina ini bisa membantu pasukan sekutu sehingga Jepang tidak ingin dan akhirnya melenyapkan kapal SS Orang Medan. Nah, ketiga teori itulah yang dipercaya sampai sekarang yang menyebabkan kapal SS Orang Medan ini bisa tenggelam dan apa yang menyebabkan orang-orang awak kapal tersebut meninggal dengan keadaan sangat tragis seperti itu, guys. Gimana menurut kalian? Apakah teori tersebut masuk akal atau menurut kalian ada sebuah teori lain yang bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap awak yang ada di dalam kapal SS Orang Medan ini dan mengapa kapal tersebut ketika mau ditarik ke daratan bisa langsung hancur begitu aja? Nah, kalau kalian ada sebuah teori yang lebih masuk akal, jangan lupa tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya, guys. Nah, itu dia video hari ini, guys, mengenai teori konspirasi dari kapal misterius SS Orang Medan. Oh ya, buat kalian yang mau request kasus yang mau gue bahas atau kalian juga mau menceritakan kisah horor yang pernah kalian alami, langsung aja kalian bisa kirim cerita horor kalian dengan cara DM Instagram gua di Willy Kun. Nanti pasti akan kita bahas bersama-sama di channel Willy Kun dan di podcast Cerita Seram, guys. Itu dia konten hari ini, guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Dan jangan lupa juga untuk share podcast ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian ya, guys. So, itu dia video hari ini, guys. Thank you for watching this video and see you guys in the next episode. Willy Kun sign out.